أمرنا وثبت أقدامنا sesuatu yang bernyawa tidak akan mati antamuta illa bidznillahi kitabamu ajjala, melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Nah, barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Allah berikan kepadanya pahala dunia. Nah, sebagaimana kebanyakan ini orientasi hidupnya cuma masalah dunia. Masalah dunia akan terpenuhi. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Nah, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Allah berikan pula padanya pahala akhirat. Jadi yang menginginkan dunia silakan, itu pilihannya begitu. Yang menginginkan akhirat silakan, Allah akan penuhi sesuai dengan kemauan masing-masing, sesuai dengan pilihan masing-masing. Nah, tapi ingatlah bahwa wasana jazis sakiri, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, orang-orang yang bersyukur itu siapa? Ya, orang yang disebutkan yang lebih thawabal akhirah, yang menginginkan pahala akhirat. Ya, waktu kecil itu saya dengar begini, kalau orang menginginkan dunia saja, itu seperti petani yang hanya nanam rumput, hasilnya ya hanya dapat rumput. Tetapi kalau menginginkan akhirat, itu seperti petani yang menanam padi, yang diinginkan padi tapi rumput dapat juga. Nah, maka dipenuhi gitu. Nah, kalau menanam padi dapat juga rumput, tetapi kalau yang ditanam rumput tidak akan mendapatkan padi. Jadi kalau yang diinginkan kebaikan akhirat, dunianya akan terpenuhi. Tapi kalau yang diinginkan dunia, akhirat tidak akan dipenuhi. Maka menginginkan akhirat itu sekaligus akhiratnya terpenuhi, dunianya juga dipenuhi. Maka ini diakhiri dengan wasana jazis sakiri. Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'a. Berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka di di sejumlah peperangan. Ya, ribiyuna katsiru fama wa hanu lama asobahu fi sabilillah.
Jadi berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, itu jumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Nah, kemudian fama walanu lima asobal sabilillah, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Di jalan Allah ini namanya fisabilillah, tidak selalu jalan yang enak, nanti perlu perjuangan. Ya. Wa ma dhamuhu wa mastakanu. Nah, itu mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak pula lesu, tidak pula menyerah kepada musuh. Jadi wa ma dhamuhu wa mastakanu, tidak akan merasa lemah dan tidak akan pernah menyerah kepada musuh. Wallahu yuhibbus shabirin. Ya, Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Jadi kalau yang di ayat 145 itu siapa yang inginkan dunia akan dipenuhi, siapa yang inginkan akhirat dipenuhi, tetapi Allah akan beri balasan kepada orang yang bersyukur. Tapi yang ayat 146, nah, itu berapa banyak itu nabi yang berperang bersama orang-orang sekian banyak, disebutkan banyak jumlah peperangan. Nah, mereka tidak akan pernah lemah berjuang bersama orang-orang yang bertakwa, sekalipun itu banyak bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Tidak pernah merasa lesu, tidak pernah pula menyerah kepada musuh. Nah, itu diakhiri dengan wallahu yuhibbus shabirin. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Jadi yang namanya tetap bertahan dalam kesulitan, ya berbagai macam kesulitan yang ada di fisabilillah, ya mungkin karena sabarnya tidak ada rasa lesu, tidak pula akan menyerah kepada musuh. Dan itu orang-orang yang disenangi Allah, orang-orang yang sabar. Wa makana qauluhum, dan tidak ada doa mereka illa an qalu, kecuali mereka berdoa Rabbana fir lana dzunubana, ya Allah ambillah dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, ya Allah tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, ya wa tabit agama, dan tetapkanlah pendirian kami, wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Jadi doanya itu satu, mohon ampun atas segala kesalahan. Yang kedua juga mohon ampun dari tindakan yang berlebihan dalam urusannya. Yang ketiga sudah tetapkan pendiriannya, wa ta'bid aqdamana, ya supaya tetap pendiriannya, wansurna ala qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari kaum yang kafir. Jadi ada 4 rombongan. Fa'atahumullahu wa dunya, kalau Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia, wa husna thawabil akhirah, dan Allah berikan pahala yang lebih baik di akhirat. Jadi di dunia itu diberikan, apalagi di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Falillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru alladzina kafaru ru'ba bima asrafu billah. Ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa ma'wal zalimin. Ya, kita pahami. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir. Mentaati itu mengikuti kemauannya. Itu dikisahkan ada sahabat yang sudah ikut Rasulullah. Ya Rasulullah terima wahyu, kemudian disampaikan, mereka tahu isi wahyu itu, mengimani, meyakini. Ada yang kemudian ketika ketahuan oleh orang tuanya, sampai orang tuanya bilang begini, naik model sini, nah aku ora bakal mangan, ora bakal mungkin nganti kowe mandek lemu melu ngikuti Nabi. Paling bahasanya nganti mati tak lakoni, ora bakal mangan nek kowe isih melu Nabi. Padahal Nabi itu dapat wahyu dari Allah, firman Allah kebenaran. Tapi ada orang pun bisa mengatakan begitu. Tapi keimanan si anak tadi luar biasa kuatnya. Nah terus, ya, memang anak berkewajiban berbuat baik kepada orang tua. Tetapi kalau menghalang-halangi dari mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, mengikuti wahyu, anak yang mengatakan bahwa ibaratnya sampai orang tuanya itu punya nyawa mati karena nggak mau makan sebab anaknya mengikuti Nabi, sampai berkali-kali belum tidak akan pernah bisa menghentikan mengikuti Nabi. Sudah agama Allah ini. Jadi yang namanya larangan terhadap atau rintangan terhadap mengikuti Nabi, mengikuti wahyu, itu sejak dulu kala, bukan hanya zaman sekarang. Jadi kalau zaman sekarang ada yang mengatakan
Misalnya ada anak pada orang tua, pokoknya sholat yang masjid itu yaitu ning jom nanti memahami Quran. Awas boleh memahami Quran. Itu bukan hal yang baru. Itu sudah ribuan tahun yang lalu sudah begitu. Di mana-mana. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu bisa melihat pada buku terjemahan dari bahasa Arab. Di bahasa Arab judulnya itu Kepahlawanan Generasi Sahabat. Itu ada 4 jilid. Ya, 1 jilid isinya sekitar 15 kisah. Jadi 4 jilid itu ada 60-an kisah. Itu akan ditemukan seperti ini. Jadi ketakutan kalau ada orang yang mengikuti agama Allah untuk memahami itu bukan hal yang baru. Itu yang menjadikan kenapa hidup ini yang sebenarnya adalah hidup di akhirat. Kita jadi tahu dunia sebenarnya itu karena Al-Quran. Tapi orang sekarang banyak yang takutnya setengah mati memahami Al-Quran. Nanti khawatir kalau ngerti isi Al-Quran. Padahal Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Kok khawatir kalau sampai ngerti isi Al-Quran? Jadi itu bukan hal yang aneh. Itu sudah ribuan tahun seperti itu gitu. Yang polanya itu hampir-hampir sama. Makanya disebutkan ini ada yang orang tuanya dulu, ada juga yang anaknya dulu yang masuk Islam. Kemudian dirintangi. Nah, maka siapa yang mengikuti seruan ajar orang kafir, ya rudukun ngalal akobiku, niscaya mereka akan mengambilkan kamu ke belakang, kembali pada kekafiran. Nah, itu tadi kan katakan aku bakal mana mati nek kowe tetep melu agama Nabi. Nek kowe tetep memahami wahyu, tetep melu Al-Qur'an. Jadi orang berdiomong kowe rasa perlu pengajian Quran ya, pengajian sing liya baik. Sing penting itu Quran. Itu bukan hal baru. Dan itu merata di mana-mana. Padahal yang menjadikan berbeda itu karena Quran. Yang bisa menyelamatkan karena Al-Quran. Kok banyak orang yang berusaha menghindari, menghalangi orang memahami Al-Quran. Ini Bapak Ibu pernah dengar gitu bukan? Sebetulnya dengar cuma pura-pura gak rasa. Ada yang kita kok sayup-sayup ya Pak, kadang-kadang. Tapi hal semacam itu bukan hanya di mana-mana dengan segala cara. Tapi ketahuan bahwa siapa yang mengikuti kemauan orang kafir, mentaati orang kafir, pasti akan mengembalikan pada kekafiran. Lalu kalau kembali pada kafir, apa yang didapat? Hidup yang sebenarnya besok di alam akhir dunia semata-mata untuk menyiapkan itu. Sering saya sampaikan di banyak tempat kan, ada namanya teori selesai sebelum mulai. Selesai sebelum mulai. Hidup di alam kubur belum dimulai sekarang, tapi kita menyiapkan sudah harus selesai ketika di dunia ini. Hidup besok di yaumil maksar, yaumil kisah, di akhirat itu belum dimulai sekarang, musim dunia kabeh. Nah, cuma tadi itu ada putranya kawan, usianya masih 31 tahun, sedang kuliah program doktor. Katanya kecapean. Tadi jam 1 meninggal. Akan dikuburkan pagi ini jam 9. Umurnya lagi 31.
kecapean. Makanya banyak saya nyolong-nyolong ke sana. Bapak terus itu dia tadi dikurangi. Kadang pagi ini gue khawatir aku udah mati toh. Lalu ngomong dikurangi. Ya kemarin pas kita masih bersama-sama di Anakdo ya. Tadi malam ajar sampai hampir jam 10. Tapi mahasiswa yang di Merauke sana itu sudah hampir jam 12. Karena banyak mahasiswa itu dari Merauke, dari Maluku, dari Sulawesi, macam-macam kongres. Ada 15 orang jauh-jauh. Ada yang bilang, Pak di sini sudah mau jam 12. Oh ya di Jogja baru hampir jam 10 gitu. Iya kan? Padahal sudah terbiasa kalau malam kalau datang ke sini terus tidur. Kadang-kadang sampai larut sampai jam 12:30. Dia nggak terganggu. Sebetulnya itu nggak baik, tapi hanya sesekali kan. Yang penting itu. Kalau tidak penting, terus itu jadi ingat. Oh iya. Padahal yang seharusnya usia 31 kan sedang fit-fitnya kan. Tapi mati gitu. Nah itu tadi terus kalau mati belum siap nyiapkan akhiratnya, waktu berapa sudah habis. Allah bisa mengatakan, maaf ya malaikat aku belum siap, itu enggak bisa kan? Lah kok sekarang mau nyampe akhir kok ngikutin ngomongnya orang. Gue baru pengajian yang nantinya boleh, yang penting jauh nanti merumah di Quran. Untuk penyiapannya kapan? Mundur-mundur iya kalau mundurnya masih lama. Kalau nggak lama sudah habis hidup di dunia, apa nggak menyesal selama-lamanya? Menyesal kok selama-lamanya di akhirat dan itu khalidina fiha abada. Ya karena nggak mau memahami Al-Quran, nggak ngerti sih menungui. Nek dikandani malah ngentai kandani. Nek orang dikandani manuti, ya nggak kufur itu kandani malah berhenti ngandani. Padahal nggak memahami Quran ini gaweane ngandani. Nah itu. Maka balillahu maulakum. Tetaplah kamu mengikuti Allah. Bahwa baru nasiri awalan penolongmu. Dia awalan sebaik-baik penolong. Jadi siapapun yang melarang menghalangi dari jalan Allah itu tidak boleh ditaati. Ajakan larangan untuk kembali kepada kekafiran itu sama sekali tidak boleh ditaati. Ya tapi ini yang melarang itu orang tua saya. Tapi yang melarang ini anak saya. Seharusnya lakokatan di makhlukin di maksiatin kholi. Sama sekali tidak boleh mentaati makhluk, mentaati orang selama maksiat kepada Allah. Jadi itu jadi pendirian itu. Kenapa? Besok yang menyesal diri sendiri. Paling di akhirat hanya bisa nyalaki. Dengan akhirat bilang sama bapaknya, aku menyesal sekali Pak. Dulu waktu di dunia aku gak terima Quran. Khawatir jadi baik. Ada juga ibunya nyesal pada anaknya. Nah, kowe iki jelong proke aku dari yang neraka. Dhisik ning dunya ora entuk menawi Quran. Ning delake aku yo manut di kowe. Terus kabeh rundingan ning neraka. Kompak itu. Sama-sama tidak mau dengan tuntunan Allah dan Rasul. Sanuki fi qulubil ladzina kafaru. Ya. Allah akan melemparkan ke dalam hati orang-orang kafir apa?
surga. Rasa takut. Takut apa? Ya takut kehilangan pengaruh duniawi gitu. Terus bima asrohu billah, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Ya asrohu billah malam yunazil bihi sultana, padahal sama sekali tidak ada keterangan dari Allah begitu. Itu tadi. Nanti kalau kamu ikut memahami Quran, nanti kamu nggak mau lagi untuk ngajak nyembah ini, tidak mempersoalkan ini nggak mau lagi. Nggak khawatir. Nah, makanya tadi kan banyak khawatir kalau jadi baik kan. Banyak khawatir kalau di akhirnya masuk surga. Makanya dihalang-halangi. Kemudian tempat kami mereka tiada lain adalah neraka. Wabi sama tuwabonin, dan neraka itu seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang dolim. Ini ngomong kok bisa mengi gitu. Bahkan ayat itu sudah sangat jelas. Ya cuma masalahnya mereka tidak mau memahami ayat, tidak mau memahami firman Allah, karena merasa cara beragama tanpa Al-Quran tulis benar itu. Balik teknik rukun iman ada berapa? Ada 6. Salah satu iman kepada Al-Quran, pada kitab, iya. Loh, iman pada kitab, tapi kok gak mau memahami isinya. Jadinya aneh kan? Katanya iman kepada kitab Allah, iman kepada Al-Quran, tapi kok gak mau memahami Al-Quran. Kalau ada orang memahami Al-Quran kok dilarang-larang. Nek mendengarkan suara terkait dengan Quran kok jadi panas. Ya kan? Padahal pagi-pagi loh, kok ini panas itu. Biasanya panasnya apa kan? Pagi-pagi subuh kok ini panas. Karena suara Al-Quran yang gak siap itu, ya itu apa? Psikisnya, kejiwaan enggak sih. Oke, kita baca selanjutnya. Ini lebih repot lagi orang-orang yang tidak mementaati apa yang sudah ditentukan oleh Rasul. Padahal Rasul itu sebenarnya mengikuti tuntunan dari Allah. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dan. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dan. Litahsunakum bi'idznihi. Hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amr
dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepadamu. Itakusunahum bi'ilmi, ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amr, ya, pada saat kamu lemah, ya, dan berselisih dalam urusan itu, ya, dan mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Jadi Rasulullah sudah pesan ketika mau perang hukum, ini harus tetap di tentara-tentara pasukan pemanah, harus tetap berada di atas bukit, ya, sampai nanti Rasul memberikan apa yang diberitahukan. Pokoknya harus ada di situ. Nah, itu baru kelihatan tentara-tentara kafir. Itu kelihatan dari orang-orang yang pemarah kelihatan dari atas. Kelihatannya di bawah itu orang kafir sudah kalah, sudah kemudian mundur melarikan diri. Nah, tentara pemenang yang di atas bukit tadi kemudian turun merasa sudah menang dan ingin cepat-cepat mendapatkan harta rampasan perang. Padahal tadi tentara ada strategi, dia mundur balik melalui sebelah gunung naik ke atas bukit. Yang posisi tempat tentara pemanah tadi, nah itu ditempati oleh musuhnya. Ini gara-gara tidak taat kepada Rasul. Jadi begini. Maka disebutkan. Nah, sebabnya apa? Itu karena minkum mayuridu dunia. Ada di antara kamu yang sekedar menginginkan dunia, sekedar menginginkan mendapatkan harta rampasan perang, hanya persoalan materi. Wa minkum mayuridul akhirah, dan ada di antara yang menginginkan akhirah, padahal yang betul seharusnya karena akhirah. Ya, maka dalam usaha itu memang harus bersabar, harus sabar, ya, harus mengikuti apa yang sudah diatur. Kalau sendiri ini terjadi seperti perang Uhud ini, yang seharusnya menang menjadi kalah karena ada di antara yang sekedar menginginkan dunia, padahal seharusnya semuanya menginginkan akhirat. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Nah, kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu. Apa maksudnya? Jadinya kamu kalah gitu. Dia memalingkan kamu. Seandainya kamu itu tidak meninggalkan pos, ya, di atas, pos untuk pasukan pemanah, orang bakal kalah. Ya, Allah membiarkan kamu begitu, kamu meninggalkan supaya menjadi ngerti, oh ternyata kalau nggak mengikuti aturan Allah dan Rasul pasti kalah gitu. Nah, itu apa? Untuk menguji kamu. Lihat tadinya tuh, walakot nafa'ankum, sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Kenapa maafkan? Sudah sama sadar kembali. Oh ternyata itu kalau nggak gitu Allah dan Rasul jadi kalah. Menyadari, setelah menyadari kemudian Allah memaafkan. Wallahu yufadlil 'alal mu'minin. Nah, dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Nah, jadi dinamika orang yang juga terjadi seperti itu. Nah, cepat-cepat kembali kepada
iman, tuntunan Allah dan Rasul. Irtus iduna wala talbuna ala ahad. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh ke belakang, tidak menoleh kepada seorang pun. Nah, itu padahal Rasulullah yad'ukum fi ukhrakum. Padahal Rasul itu berada di belakangmu, memanggil-panggil kamu supaya kamu kembali, jangan lari. Nah, karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan dan kesedihan. Rasulullah ditinggal gitu. Rasulullah masih ada di sana, ditinggal pergi. Rasulullah nyeluk-nyeluk, mereka nggak dengar, terus saja pergi. Itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan. Apa maksudnya? Ya kesedihan karena tidak mentaati perintah ketetapan dari Rasul yang mengakibatkan kalah. Jadi sedihnya karena itu. Sedihnya karena kalah. Kenapa kalah? Karena tidak mau mengikuti ketentuan dari Rasul. Nah, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari apa daripada kamu, terhadap apa yang menimpa kamu. Nah, ya sudah terlanjur, sudah sadar, sudah mohon maaf, ya sudah Allah mengampuni. Ya Allah qabilu bima ta'malun. Ya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi bisa jadi itu ngikut Rasulullahnya atau beragama Islamnya belum lama, belum betul-betul mengikuti di jalan Allah cukup lama, jika belum teruji, mudah sekali meninggalkan ketentuan Allah dan Rasul yang menyebabkan kalah. Tapi yang namanya lama atau tidak itu sebetulnya dipengaruhi oleh seseorang juga. Ada yang sudah datang lama mengikuti Rasulullah, malah repot ngurusi kambingnya. Masih ingat kan kisah sahabat? Nah, tapi ada juga yang masih baru tapi secara otomatis tak sungguh-sungguh. Ya banyak yang begitu. Jadi lama tidak itu sebenarnya baru salah satu sebab. Tapi yang sebab yang lain itu kesiapan masing-masing. Apalagi kalau menyadari hidup dunia ini hanya sangat sebentar. Hidup yang semestinya memang itu bisa dianggap akhirat. Nah, kalau sadar seperti itu, ya terus menjadi bulan, menjadi tekad. Ayat 154 ini agak panjang, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghamm. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghamm. Min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. Yadunnuna billahi ghairal haqqi dhunnal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'.
yaquluna law kana lana minal amr minal amri sai'um ma kutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labaradal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim liyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyuhassisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidatis sudur. Ya, ini karena sudah suruh pemahaman secara lengkapnya insya Allah besok pagi. Cuma memang setelah kejadian itu ya ada orang yang hatinya jadi tentram, malah Allah menjadikan mereka ngantuk. Ada juga yang setelah itu resah. Enggak, ini di ayat ini tadi loh. Kalau nggak besok pagi kita buktikan. Tadi kan belum kita pahami maksudnya kan.